Bab 71 limit kredit sebesar 6 miliar. Manajer itu menganggukkan kepalanya dengan serius sambil menjawab. Serius? Chloe pun tercengang menatap Angel, ternyata Angel penuh dengan rahasia. Sebelumnya Angel masih mengatakan kalau ini pertama kalinya dia masuk toko Chanel, tapi tak disangka dia adalah anggota elite Chanel. Sepertinya Angel sering berbelanja di toko Chanel. Akan tetapi, dari mana uangnya? Jangan-jangan bukan Valentino yang menjadi simpanan orang, tapi Angel. Berapa banyak limit kreditnya? Bisik Angel. Supaya Angel tidak merasa curiga lagi, manajer itu tidak menjawabnya, tapi malah menggesek KTP Angel di mesin kartu. Nona Angel Kusuma, anggota elite kami, selamat datang. Anggota elite dapat menikmati diskon 50% di seluruh toko kami. Saldo prabayar kartu anggota Anda adalah 6 miliar. Satu toko menjadi hening. Saat suara penyair informasi keanggotaan keluar, semua orang langsung membelalakan mata mereka dan tampak sangat terkejut. Sebelumnya mereka mengira Valentino dan Angel adalah orang gila yang mengira dapat melakukan pembayaran hanya dengan nama. Tapi sekarang rasanya seolah-olah mereka telah ditampar. Siapa yang berani melawan orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pembayaran hanya dengan menyebut nama? Orang yang paling terkejut adalah Chloe. Dia benar-benar tidak menduga kejadian seperti ini bisa terjadi. Anggota elite. Saldo prabayar sebesar 6 miliar. Bagaimana mungkin? Chloe tidak bisa tidak menerima kenyataan ini. Dari tadi Valentino sudah berkata jujur, dia sama sekali tidak sedang bercanda dengan Chloe. Astaga! Angel juga ternganga sehingga dia menutup mulutnya dengan tangan dan kedua matanya melebar. Angel benar-benar yakin kalau ini pertama kalinya dia memasuki toko Chanel, sebuah merek terkenal internasional. Jadi dia sama sekali tidak mengerti dari mana asalnya kartu anggota ini yang memiliki saldo sebesar 6 miliar. Sudahlah, kurangkan saldonya, ucap Valentino. Manajer itu menganggukkan kepalanya, kemudian segera mengurus prosedur untuk Angel. Angel hendak mengatakan sesuatu, tapi Valentino menghentikannya. Valentino memberikan Angel sebuah tatapan yang memintanya tidak perlu khawatir. Ketika manajer itu secara pribadi menyerahkan pakaian Angel kepadanya dengan kedua tangan, Angel masih bengong. Bahkan ketika manajer itu secara pribadi mengantar Angel keluar, Angel masih juga bengong. Valentino, hal ini pasti ada kaitannya denganmu. Kamu tidak bisa menyembunyikannya dariku. Angel berdiri di depan pintu toko sambil menatap Valentino dengan serius. Selain Valentino, Angel tidak dapat memikirkan orang lain yang akan memperlakukannya begini baik. Valentino telah memberikan Angel 6 miliar. Namun, Valentino tidak memberitahukannya. Kalau bukan karena Angel kebetulan ke toko Chanel, bukankah dia selamanya tidak akan mengetahui ini? Valentino merentangkan lengannya. Kamu rasa? Aku rasa ini sangat gila. Perasaan Angel berkecamuk. Angel merasa kalau hal ini kemungkinan besar adalah perbuatan Valentino, tapi dari mana Valentino mendapatkan 6 miliar? Selama 3 tahun ini, Valentino bahkan menggunakan uang Angel untuk membeli baju. Namun, Valentino bisa mempunyai 6 miliar. Bukankah ada pepatah yang mengatakan ikan koi itu beruntung? Mungkin kamu termasuk ikan koi yang beruntung, jadi ini semua termasuk hadiahmu, ujar Valentino sambil tersenyum. Chloe yang sedang berdiri di samping mendengus. Atas hak apa Angel dapat menjadi ikan koi yang beruntung? Naif sekali. Aku tidak percaya. Sekarang aku sangat curiga apakah kamu telah memenangkan lotre. 10 miliar, ya? Semakin Angel memikirkan hal ini, dia semakin merasa besar kemungkinannya. Wah, tebakanmu benar. Valentino merentangkan lengannya dan seolah senyuman yang menawan tersungging di wajahnya. Benar-benar menang. Sorot mata Chloe tampak iri, kemudian dia dengan sinis berkata, kamu telah membeli mobil dan berfoya-foya untuk waktu yang lama. Lalu kamu mengisi kartu anggota sebanyak 6 miliar, jadi sepertinya kamu sudah tidak punya uang, kan? Valentino menggelengkan kepala, dia sama sekali tidak bermaksud untuk berbicara dengan Chloe. Angel, aku akan membawamu ke suatu tempat. Valentino melirik Angel. Angel sudah mempunyai baju bermerek, bagaimana boleh dia tidak mempunyai kosmetik mewah? Kemana? Angel sedikit ragu. Aku akan memberitahumu di mobil. Valentino tersenyum. Kemudian dia membawa Angel ke arah mobil. Angel tidak lupa untuk memanggil Chloe. Chloe ragu sejenak,
tapi akhirnya dia mengikuti mereka. Valentino tidak akan menyindir Chloe. Hanya karena Angel, Valentino baru memperbolehkan Chloe untuk memasuki mobilnya. Setelah itu, Valentino membawa kedua wanita ke sebuah toko kosmetik mewah. Setelah Chloe turun dari mobil, dia berseru, "Wah, Lancôme Paris, negara impian setiap wanita." Lancôme Paris sangat terkenal dengan parfumnya, lalu kosmetiknya juga lumayan berkualitas. Setiap orang pasti akan sangat senang kalau bisa memiliki satu set kosmetik Lancôme Paris. "Valentino, apa yang mau kita lakukan?" Angel tiba-tiba sadar kalau semakin lama, dia semakin tidak mengerti Valentino. "Beli kosmetik, bukannya kamu punya sudah mau habis?" Jawab Valentino dengan mudah. "Beli kosmetik di tempat seperti ini? Apa kamu gila?" Angel sangat terkejut. Walaupun dia tidak pernah memakai kosmetik merek Lancôme Paris, dia tetap tahu kalau merek kosmetik ini sangat mahal. Harga satu set kosmetik Lancôme Paris bisa mencapai puluhan juta. Bahkan harga satu bedak saja jutaan ribu. Kalau begitu, berapa harga satu set? "Bagaimana kalau kamu juga adalah anggota elit toko ini?" Valentino senyum penuh arti, dia menarik tangan kecil Angel lalu melangkah masuk ke toko tersebut. Ketika Chloe mendengar ucapan Valentino, dia pun mendengus. Aku mau lihat kamu bisa berpura-pura sampai kapan?" Chloe tertawa sinis. Kemudian dia juga ikut masuk. "Selamat datang di Lancôme Paris, apakah ada yang bisa dibantu?" Ujar staf yang berdiri di dekat pintu masuk dengan sopan. "Aku mencari manajer kalian," kata Valentino. Dia tidak berbasa-basi dan langsung mengatakan tujuannya. Staf itu tercengang. "Manajer kami?" Namun, pelayanan merek internasional memang sangat bagus. Dalam sekejap, manajer toko sudah keluar. "Tuan, apakah ada yang bisa saya bantu?" Tanya manajer itu dengan sopan. "Namanya adalah Angel Kusuma, ini ketnya," ucap Valentino, kemudian menyodorkan KTP Angel. Para staf dan kasir tidak tahu arti dari nama Angel, tapi seorang manajer toko pasti tahu. Sudah kecanduan?" Chloe tersenyum sinis. Apakah Valentino benar-benar mengira nama Angel akan berlaku di seluruh kota Neo? Mereka sudah cukup beruntung di toko Chanel, tapi apakah masih belum puas juga? Akan tetapi, reaksi manajer toko membuat Chloe terkejut. "Apa? Nona ini adalah Nona Angel." "Tuan, mohon tunggu sebentar." Manajer itu kaget, kemudian seperti apa yang terjadi di toko Chanel, manajer itu segera ke kasir untuk masuk ke sistem lalu memeriksa KTP Angel. Kemudian, manajer itu tampak terkejut dan mulutnya melongo, ekspresi dan sikapnya sama persis dengan manajer toko Chanel. "Nona Angel, Anda adalah anggota elit toko Lancôme Paris kami. Sekarang saya akan merekomendasikan Anda kosmetik dan perawatan kulit yang cocok dengan kulit Anda." Sikap manajer itu langsung menjadi amat sopan. Dia dengan sangat ramah menarik Angel lalu mulai meneliti kulit Angel. Selain itu dia sendiri juga yang memilih kosmetik Angel. Bab 72 Kamu tidak bisa membayangkan berapa banyak uang yang kumiliki. Angel tercengang seperti orang yang baru bangun dari tidurnya dan Angel hanya bisa menerima semuanya dengan tak berdaya. Chloe juga sangat terkejut ketika melihat Angel dibawa pergi oleh manajer toko, lalu perlahan-lahan menghampiri Valentino. Setelah melihat ekspresi Valentino yang tenang, Chloe pun bertanya, "Valentino, apakah yang kamu dapat bukan 10 miliar, melainkan 20 miliar? "Bukan," ujar Valentino sambil meraba hidungnya. "Lalu, berapa?" tanya Chloe dengan suara rendah. Sambil berkata, Chloe kembali mendekatkan dirinya pada Valentino. "Lebih dari yang kamu bayangkan?" jawab Valentino sambil menggeser beberapa langkah ke samping. Valentino sama sekali tidak tertarik dengan Chloe, jadi bisa berbicara dengannya seperti ini sudah termasuk sikap baik. "Lalu, berapa sebenarnya?" Ada kilatan bercanda yang melintas di mata Chloe, lalu Chloe kembali mendekatkan diri kepada Valentino. Chloe bahkan mencondongkan tubuhnya ke depan. Orang bodoh juga bisa melihat maksud Chloe. Chloe merasa tidak ada pria yang mampu menolak kecantikan dan pesona dari dirinya. Valentino memang terlihat sangat mencintai Angel, tapi dia tidak percaya kalau Valentino tidak ingin mencari wanita lain selain Angel. Namun, pemikiran Chloe benar-benar salah. Kali ini, Valentino tidak menjawabnya, melainkan langsung berjalan ke arah Angel dan meninggalkan Chloe. Buat apa berpura-pura seperti itu?"
Tunggu saja nanti setelah Tuan Muda Wijaya mengungkapkan perasaannya padaku, aku akan menindas kalian semua. Kenapa memangnya kalau kamu memenangkan uang 20 miliar? Itu hanya secuil uang dari Tuan Muda Wijaya. Pikir Chloe sambil menggertakkan giginya. Ketika Angel berjalan keluar dari toko sambil memegang setumpuk kosmetik yang senilai puluhan juta, Angel masih merasa dirinya seperti bermimpi. Perasaan ini sangat mewah dan tidak nyata, tapi juga membahagiakan. Selanjutnya, Valentino kembali membawa Angel pergi ke beberapa tempat yang bagus. Mereka mampir ke semua toko seperti toko tas LV, lipstik Dior atau toko perhiasan. Sedangkan semua manajer toko pasti akan memperlakukan Angel dengan sopan dan hormat. Karena di tempat seperti ini, Angel adalah pelanggan terhormat. Angel merasa dirinya semakin tidak bisa mempercayai ini semua. Sedangkan Chloe hanya bisa tercengang ketika melihat semua ini. Mereka bahkan berpikir apakah Angel akan diperlakukan dengan terhormat seperti ini di setiap toko. Di sisi lain, Bobby dan Robert diam-diam mendatangi tempat tinggal Nyonya Besar Kusuma. Tempat tinggal Nyonya Besar Kusuma sedikit terpencil, juga jauh dari perkotaan yang ramai. Akan tetapi, lingkungan tempat tinggalnya sangat bagus dan sangat cocok untuk menghabiskan masa tuanya. Bu, grup Kusuma sudah begini, apakah ibu masih tidak mau mengurusnya? Tanya Bobby terlebih dahulu dengan nada sedikit marah. Nyonya Besar Kusuma hanya tersenyum. Mengurus? Bagaimana caraku mengurusnya? Sebelum suamiku meninggal, dia sudah berpesan padaku kalau memang sudah waktunya mundur, maka harus mundur dan memberikan kesempatan pada anak muda. Nek, aku mengerti pemikiran kakek, tapi aku percaya kalau kakek juga tidak bersedia menyerahkan grup Kusuma yang dibangun dengan susah payah ke tangan orang lain. Ujar Robert sambil menggertakkan gigi. Kenapa berkata begitu? Ucap Nyonya Besar Kusuma sambil mengernyit. Jangankan Tuan Besar Kusuma, bahkan Nyonya Besar Kusuma sendiri juga tidak rela menyerahkan grup Kusuma kepada orang luar. Butuh kerja keras selama bertahun-tahun untuk bisa membuat keluarga Kusuma berkembang di kota Neo hingga saat ini. Bagaimana mungkin akan membiarkan hal ini dinikmati orang luar? Nek, apakah nenek tidak bisa melihat betapa arogannya Angel dan keluarganya saat ini? Terutama ibunya Angel, menurutku dia tidak lagi menghormati nenek. Robert bertatapan dengan Bobby, lalu dia memfitnah Angel dan keluarganya. Angel juga bagian dari keluarga Kusuma. Sebelumnya aku meremehkannya karena Valentino, tapi sekarang Angel telah menunjukkan kemampuannya, jadi aku harus memberikan pekerjaan yang terpenting. Mengenai identitasnya yang seorang wanita, itu tidak masalah karena Angel bukan menikah ke keluarga lain, melainkan Valentino yang menikah dan masuk ke dalam keluarga. Meskipun mereka mempunyai keturunan nanti, anak itu juga akan bermarga Kusuma, bukan Wijaya. Nyonya Besar Kusuma perlahan-lahan bangkit dan melihat ke kejauhan. Setelah mendengar hal ini, Robert hanya bisa tercengang dengan rencana Nyonya Besar Kusuma. Namun, suatu hal yang tidak mungkin jika memintanya untuk berhenti memfitnah Angel dan keluarganya. Nenek, Angel memang mempunyai darah keturunan keluarga Kusuma, tapi Valentino tidak. Akhir-akhir ini perilaku Valentino sudah membuktikan ambisinya. Pada hari perayaan perusahaan, Valentino memberikan patung giok singa yang melambangkan kemakmuran. Sekarang Valentino sudah mengenal banyak orang. Menurutku, Valentino mempunyai niat untuk mengambil alih grup Kusuma. Setelah mendengar perkataan ini, Nyonya Besar Kusuma terdiam sejenak karena dia mengetahui hal ini dan banyak hal juga yang sudah dilihatnya secara langsung. Mengenai hal yang terpikirkan oleh Robert, dia tentu juga sudah memikirkannya, tapi dia mempunyai rencananya sendiri. Selama bisa mengembangkan grup Kusuma, bukankah tidak ada salahnya kalau memang harus memberikan satu jabatan untuk Valentino di perusahaan? Mengenai Valentino yang ingin mengambil alih perusahaan, itu adalah hal yang tidak mungkin, kecuali aku mati. Ujar Nyonya Besar Kusuma sambil tersenyum dingin. Nyonya Besar Kusuma memang ingin memanfaatkan Valentino untuk memajukan grup Kusuma agar grup Kusuma bisa menjadi semakin kuat dan besar. Akan tetapi, Valentino jangan berharap bisa mengendalikan grup Kusuma. Nek, aku tidak mengerti. Dengan kekuatan yang kita miliki, kita sama sekali tidak perlu lagi memperluas kekuasaan, juga tidak membutuhkan bantuan Valentino. Ujar Robert dengan antusias. Tidak, kamu salah. Ujar Nyonya Besar Kusuma sambil menggelengkan kepalanya. Lalu Nyonya Besar Kusuma berjalan ke pinggir pagar sambil menunjuk ke arah kejauhan. Kamu pikir kekuatan keluarga Kusuma sudah berada di puncak di kota Neo? Sebenarnya, itu hanya yang terlihat dari luar saja. Coba kamu lihat di sana, apa kamu tahu tempat apa itu? Nyonya Besar Kusuma menunjuk ke puncak Gunung Klau di kejauhan sana. Lingkungan tempat tinggal Nyonya Besar Kusuma saat ini cukup bagus,
tapi sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan puncak Gunung Cloud yang berada 10 kilometer dari sini. Bahkan keindahan di sini memanfaatkan puncak Gunung Cloud itu. Gunung Cloud? Robert melihat sekilas dan merasa sedikit ragu. Saat ini, sedang membicarakan masalah perkembangan grup Kusuma, tapi kenapa Nyonya Besar Kusuma membicarakan Gunung Cloud? Benar, Gunung Cloud! Tatapan Nyonya Besar Kusuma terlihat sedikit keruh. Dari tatapannya itu ada sedikit keinginan yang terpancarkan. Bobby juga melihat ke sana. Puncak Gunung Cloud tidak terlalu tinggi dari permukaan laut, hanya sekitar 100 meter ketinggian saja, tapi gunung itu memberikan kesan yang misterius. Di sana tidak hanya sebuah puncak gunung saja, tapi juga telah dibangun sebuah villa Cloud yang ternama. Seluruh villa Cloud dikelilingi oleh banyak villa-villa mewah. Ada total 9 tingkat dari kaki gunung hingga ke puncak gunung dan setiap tingkat membedakan kelas. Semakin tinggi tingkatannya, maka harga villa juga akan semakin tinggi. Bisa berada di tingkat 9, maka bisa dikatakan sebagai tempat tinggal seorang raja. Tempat tinggal itu adalah impian dari semua orang. Namun, villa Cloud sangat mahal, bahkan tingkat paling dasar pun sudah menyentuh harga ratusan juta meter persegi. Jadi, harga satu unit villa di sana sekitar puluhan miliar. Hal yang paling penting adalah dimulai dari tingkat 3, bukan hanya sekedar kaya saja untuk bisa tinggal di sana. Akan tetapi, harus memiliki identitas yang sangat terhormat baru bisa membeli villa di sana. Bab 73 Sikap Orang Miskin. Bu, aku masih belum mengerti. Bobby merasa sedikit bingung. Harapan suamiku saat itu adalah tinggal di villa itu. Selama memiliki hak untuk tinggal di sana, keluarga Kusuma baru termasuk makmur dan memiliki posisi yang sangat penting. Ujar Nyonya Besar Kusuma dengan perlahan. Berdasarkan kekuasaan keluarga Kusuma sekarang ingin tinggal di tempat itu sama saja dengan bermimpi. Jadi, itulah alasan kenapa Nyonya Besar Kusuma bersedia membiarkan Valentino ikut campur dalam grup Kusuma. Bobby dan Robert saling bertatapan tanpa mengatakan apa-apa. Meskipun mereka bodoh, juga tahu bahwa betapa sulitnya untuk tinggal di tempat itu. Jadi harapan suamiku juga merupakan harapanku. Kalau ada orang yang membantu keluarga Kusuma mengabulkan harapan ini sebelum aku mati, memangnya kenapa kalau aku ingin menyerahkan perusahaan keluarga Kusuma yang besar ini kepada orang lain? Setidaknya, aku tidak akan merasa bersalah kepada suamiku yang telah meninggal. Nyonya Besar Kusuma menghela napas, lalu dia pergi. Bobby dan Robert saling bertatapan tanpa mengatakan apa-apa, karena mereka tahu bahwa mereka harus mengesampingkan masalah Valentino dan Angel ini untuk sementara waktu. Mereka tidak akan bisa melakukan apapun kalau kehilangan dukungan dari Nyonya Besar Kusuma. Meskipun ingin melakukannya, mereka juga hanya bisa mengandalkan trik mereka sendiri. Daerah kota Neo. Valentino masih membawa Angel untuk menikmati pelayanan anggota elite dan pada saat yang sama, juga membeli banyak barang. Saat berjalan keluar dari toko sepatu wanita bermerek lagi serta melihat bungkusan besar kecil di belakang bagasi, Angel pun tidak bisa menahannya lagi. Valentino, apa yang terjadi? Valentino merentangkan tangannya. Mana aku tahu. Mungkin itu hadiah dari orang lain untukmu. Chloe yang di samping hanya diam karena saat ini Chloe benar-benar tidak memiliki rasa keunggulan di depan Angel. Chloe hanya menghabiskan puluhan juta di toko Chanel, sedangkan Angel menghabiskan uang lebih dari 10 kali lipat darinya. Angel mengerutkan bibirnya. Bagaimana kamu bisa tahu jelas kalau hadiah ini pemberian dari orang lain? Angel bukan orang bodoh, jadi Angel tahu Valentino membawanya ke toko bermerek yang telah ditargetkan. Meskipun dia bodoh, juga bisa tahu bahwa Valentino pasti mengetahui hal ini. Kalau begitu, anggap saja itu hadiah peringatan hari pernikahan ketiga dariku saja. Bagaimana? Ekspresi Valentino penuh dengan kasih sayang. Mendengar perkataan Valentino, wajah kecil Angel langsung memerah. Bahkan telinganya juga ikut memerah. Namun, Angel tetap tidak berani percaya bahwa ini semuanya dilakukan oleh Valentino. Kalau Valentino yang melakukan hal ini, maka berapa banyak uang yang perlu dikeluarkan Valentino? Meskipun Valentino memenangkan lotre, Valentino juga tidak akan berbuat hingga seperti ini. Dilihat dari sikap para manajer toko terhadapnya, seperti seorang karyawan sedang menghadap bos. Kahi, benar-benar hebat membual. Meskipun tuan muda grup Kingston, Rain, juga tidak bisa melakukan hal seperti ini. Gumam Chloe dari samping. Hanya berdasarkan dia juga ingin dibandingkan denganku. Valentino menggelengkan kepala dengan perlahan. Bukan Valentino meremehkan orang,
Tapi Rain yang menginginkan Angel itu benar-benar tidak dianggap penting oleh Valentino. Bukankah kamu hanya memenangkan lotre? Apakah perlu bersikap seperti orang kaya baru? Pemikiran orang miskin benar-benar sangat menyeramkan. Kamu susah payah bisa mendapatkan uang, tapi kamu tidak memikirkan untuk menginvestasinya malah berfoya-foya di sini. Setelah uang habis, kamu akan tetap menjadi orang miskin. Chloe tampak berkata dengan niat baik, seolah-olah sedang mengkhawatirkan Valentino dan Angel. Valentino hanya menggelengkan kepalanya karena Valentino merasa dirinya tidak perlu menjelaskan hal ini. Sudahlah, Valentino, ayo kita pulang. Chloe, kamu juga jangan bicara lagi. Angel melarai dengan tidak berdaya. Setelah mengalami banyak masalah, meskipun pemikiran Angel sangat polos juga bisa merasakan bahwa Chloe tidak ingin melihatnya hidup dengan baik. Saat dirinya tidak sebaik Chloe, Chloe tidak akan menunjukkan apapun. Begitu dia lebih hebat dari Chloe akan mulai berbicara dengan aneh. Mungkin dirinya harus mempertimbangkan hubungannya dengan Chloe, pikir Angel dalam hatinya. Chloe mendengus. Saat Chloe sedang ragu apakah mau naik mobil Valentino atau tidak, tiba-tiba ada keributan di kejauhan. Chloe melihat sebuah mobil Maserati berwarna biru tua dengan suara yang keras melaju ke sini dari kejauhan. Melihat mobil ini yang begitu angkuh dan menarik banyak perhatian pejalan kaki di sekitarnya. Kikik, edisi terbatas Maserati, bahkan itu warna biru yang mulia dan harganya tidak kurang dari 9 miliar. 9 miliar membeli sebuah mobil, kemiskinan benar-benar membatasi imajinasi. Jangankan 9 miliar, bahkan juga ada mobil yang senilai puluhan miliar. Tapi, orang yang mampu membeli Maserati ini, pasti sering mengendarai mobil yang lebih mahal. Pejalan kaki terus berbisik dan penuh dengan rasa iri dalam mata mereka. Mobil Maserati berwarna biru tua melaju, tiba-tiba melakukan tikungan tajam dan berhenti di depan toko ini. Pintu mobil terbuka dan seorang pemuda berpakaian rapi melangkah keluar dari kursi pengemudi. Ada seorang wanita yang mengenakan pakaian seksi melangkah turun dari samping kursi pengemudi dengan dandanan yang sangat centil. Lalu tangannya merangkul bahu pemuda itu dan wajahnya penuh dengan ekspresi imut. Angel sedikit tercengang, sedangkan Valentino merasa menarik. Mereka kenal dengan pemuda itu. Dia adalah Rain yang bertarung minum bir dengan Valentino saat itu. Hanya saja disuguhi belasan gelas arak barat berturut-turut oleh Valentino hingga mabuk berat. Melihat Rain datang, Chloe pun segera menyapanya dengan ramah. Hei, Tuan Muda Rain. Sini, Tuan Muda Rain. Ketika Rain mendengar ada orang memanggilnya, Rain segera menolehkan kepalanya kemari. Orang yang pertama kali dilihat Rain bukanlah Chloe melainkan Angel. Matanya tersirat rasa posesif yang kuat. Kemudian Rain melihat Valentino dan tidak bisa menahan diri untuk mencibir. Benar-benar musuh ada di mana-mana. Rain bergumam sejenak dan langsung berjalan ke arah 3 orang tersebut. Rain tidak menyangka, dirinya yang hanya membawa seorang anak buah untuk memberi barang akan bertemu dengan musuhnya, Valentino. Awalnya Rain berencana menyelesaikan pekerjaannya, lalu Rain membalas dendam pada Valentino karena minuman malam itu. Tidak tersangka dia akan bertemu dengan Valentino. Kalau begitu, Rain tidak akan melepaskan Valentino begitu saja. Tuan Muda Rain, apa kamu membawa pacarmu datang ke sini untuk membeli sepatu? Chloe berkata dengan senyuman kagum di wajahnya, seolah-olah dia kenal lama dengan Rain. Dia termasuk pacar macam apa? Hanya untuk bersenang-senang saja, kata Rain dengan hina dan langsung menarik keluar tangannya. Namun, wanita itu tidak marah sama sekali, melainkan dia tetap menempel di tubuh Rain dengan malu. Nona Angel, senang sekali bisa bertemu denganmu. Mata Rain hanya ada Angel saja. Angel tertegun di tempat dan tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Pada saat ini, Valentino berjalan kemari dan berkata dengan acuh tak acuh. Seberapa senang? Apa? Rain tertegun dalam seketika. Apakah ada hal seperti ini? Kalimat senang bisa bertemu denganmu apa bisa dijawab dengan cara begini? Valentino, kamu jangan angkuh. Orang miskin harus memiliki sikap orang miskin. Jangan tidak tahu bersyukur. Rain tersenyum sinis. Kalau begitu, beritahu aku, bagaimana sikap orang miskin? Wajah Valentino penuh dengan ekspresi bercanda. Apakah kamu punya uang dan wanita? Kamu mengira dirimu punya, tapi sebenarnya kamu tidak punya. Meskipun punya, juga hanya sementara saja. Kahi. Setelah Rain selesai mengatakannya, dia langsung melambaikan jari pada wanita di sampingnya. Wanita itu segera berjalan kemari dan terlihat sangat patuh. Pelak!
Tidak ada orang yang menyangka bahwa Rain tiba-tiba mengangkat tangannya dan menampar wanita itu. Suara jernih bergema di sekitar, membuat Angel menjadi tercengang dan juga mengejutkan Chloe. Bukankah wanita ini adalah pacarnya Rain? Kenapa Rain tiba-tiba menamparnya? Bab 74. Apakah aku tidak mampu membeli barang mewah? Bahkan Valentino juga sedikit mengernyit, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Karena dia melihat gadis itu tidak marah sama sekali meskipun dia ditampar. Gadis itu tidak hanya tidak marah, dia bahkan memandang Rain dengan ekspresi menyedihkan, seperti anjing yang menggoyangkan ekornya untuk memohon belas kasihan majikannya. Valentino perlahan menggelengkan kepalanya, gadis itu pasti melakukan kesalahan yang sama sehingga dipukul oleh Rain. Karena mereka berdua bersedia berbuat begitu, maka siapa yang bisa mengurusnya? Gadis itu sendiri yang memilih jalan begini. Jadi, Valentino tidak bisa mengaturnya dan dia juga tidak akan sok-sokan menjadi orang baik yang akan membelanya. Sudah lihat belum? Ini adalah sikap yang harus dimiliki seorang pecundang. Bahkan kalau aku memukulnya, dia tetap harus memberiku senyuman. Karena aku bisa membelikannya apa yang dia inginkan. Hah? Kata Rain sambil menggoyangkan jam tangan Cartier di pergelangan tangannya. Karena kamu bisa membelikan apa yang dia mau, jadi kamu bisa memperlakukannya seperti ini. Valentino menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tentu saja. Tapi kamu tidak akan pernah merasakan perasaan itu karena kamu selamanya tidak mampu membeli beberapa barang mewah ini. Mendengar ini, Chloe sangat ingin mengingatkan Rain bahwa Valentino baru saja memenangkan lotre sebesar 20 miliar. Tapi pada akhirnya, Chloe tetap tidak mengatakan apa-apa. Hanya 20 miliar, apa artinya itu di mata Tuan Muda Rain? Rain tersenyum menghina. Lalu Rain menoleh untuk melihat Angel. Apakah Nona Angel kesini untuk membeli sepatu yang kamu suka? Tidak masalah, selama kamu menyukainya, kamu bisa membeli semua sepatu yang ada di sini sesukamu, sedangkan aku akan membelikannya untukmu. Rain melambaikan tangannya, lalu Rain menunjuk ke toko sepatu Gucci ini sambil menatap lurus ke arah Angel. Tidak perlu, kami sudah membelinya, terima kasih. Angel tidak melihat ke arah Rain. Nona Angel, jangan terburu-buru menolak. Dengan kecantikan Nona Angel, bagaimana pakaian dan sepatu biasa pantas untukmu? Hanya merek internasional seperti Chanel, LV dan Hermes yang layak untuk Nona Angel. Rain tersenyum, juga menunjukkan keunggulannya sepanjang waktu saat berbicara. Tidak perlu, semua ini sudah dibeli oleh Valentino untukku. Setelah Angel selesai berbicara, dia hendak menarik Valentino ke dalam mobil. Angel benar-benar tidak tertarik untuk berbicara lebih banyak dengan Rain. Hah? Hanya mengandalkan si pecundang ini? Jangan pikir aku tidak tahu bahwa dia adalah menantu keluarga Kusuma yang tinggal di rumah keluarga perempuan setelah menikah, kan? Dalam 3 tahun terakhir, tidak ada pencapaian yang dia lakukan. Bahkan mau membeli kaos kaki saja memakai uang keluarga Kusuma. Apa dia mampu membeli Chanel? Lucu sekali. Rain tertawa. Sedangkan gadis di sebelahnya juga mengangguk dengan cepat. Apa yang dikatakan Tuan Muda Rain benar. Si pecundang ini sama sekali tidak mampu membeli barang-barang ini. Namun, tindakan Valentino selanjutnya tiba-tiba menghentikan tawa mereka. Valentino mencibir, lalu Valentino mengulurkan tangan dan menekan kunci mobil. Bagasi BMW terbuka perlahan. Sementara Rain tercengang. Apakah mobil ini milik Valentino? Meskipun BMW seharga ratusan juta ini jelas tidak dapat dibandingkan dengan Maseratinya, Valentino si pecundang ini ternyata bisa mengendarai mobil seperti itu juga. Ketika bagasi BMW terbuka seluruhnya, Rain lebih terkejut lagi. Bagasinya terisi penuh. Semuanya adalah barang merek internasional. Ada baju, sepatu, tas, kosmetik yang bermerek. Segala macam barang mewah memenuhi bagasi. Astaga! Gadis di samping Rain terkejut. Dia telah bersama Rain begitu lama. Tapi Rain tidak pernah membelikannya begitu banyak barang. Berapa harga semua barang itu? Meskipun Chloe sudah tahu sebelumnya, Chloe juga terkejut lagi saat melihatnya saat ini. Barang-barang mewah yang biasanya berharga puluhan juta, bahkan ratusan juta semacam ini, memenuhi bagasi BMW. Adegan yang mengejutkan ini sama saja dengan menempatkan uang kertas yang tak terhitung jumlahnya di depan umum. Barang ini semua benar-benar barang-barang mahal. Dengan identitas Rain dapat melihat dalam sekilas bahwa semua barang di bagasi bernilai miliaran. Kurasa aku masih bisa membeli beberapa barang-barang. Valentino tersenyum main-main dan membawa Angel berbalik untuk masuk ke dalam mobil.
Ekspresi Angel bangga dan puas, semacam kebanggaan pada saat suaminya melampiaskan amarahnya. Semacam kebanggaan pada saat suaminya menindas orang lain. Benar, pria yang saat ini menghabiskan miliaran uang untuk mengisi bagasi dengan barang-barang mewah adalah suaminya Angel. Ekspresi Rain semakin masam saat menyaksikan Valentino pergi. Tuan muda Rain, siapa si pecundang ini? Sepertinya dia cukup kaya, kata gadis di sebelah Rain dengan heran. Apa gunanya punya uang? Uang tidak berarti segalanya di masyarakat ini. Di kota Neo, orang yang menyinggungku sudah bisa membeli kuburan untuk dirinya sendiri sekarang. Mata Rain memancarkan warna merah yang menyeramkan karena marah. Melihatnya seperti ini, sepertinya dia harus menelan Valentino hidup-hidup baru bisa menghilangkan kebenciannya. Tuan muda Rain, Valentino sepertinya mengenal ayahmu. Chloe mau tidak mau mengingatkan. Pada upacara peletakan batu pertama dari Maple Rain Real Estate kemarin, Valentino menekan semua orang yang ada di sana dengan identitasnya yang paling terhormat, bahkan ayah Rain yang selaku CEO juga takut. Jadi, Chloe merasa bahwa tidak akan semudah itu bagi Rain untuk berurusan dengan Valentino. Kayak, di kota Nu yang besar ini, ada banyak orang yang mengenal ayahku, tapi memangnya bisa kenapa? Rain mencibir. Ryan tidak pergi ke upacara peletakan batu pertama. Meskipun dia pergi, apa yang bisa dilakukannya? Meskipun Rain melihat Valentino menekan semua orang yang ada di sana, apa yang bisa dibuat Rain? Di dalam bisnis, tidak ada teman yang abadi dan tidak ada musuh yang abadi karena semua itu tergantung dari keuntungannya cukup besar atau tidak. Lalu, apakah Tuan Muda Rain ingin melawan Valentino? Chloe bertanya dengan penuh semangat. Sekarang, Chloe sangat marah dengan Valentino. Jika Rain melawan Valentino, dia pasti akan senang menonton keramaian di samping. Apa hubungannya ini denganmu? Apakah kamu mau membantu Angel mendapatkan informasi dariku? Cibir Rain. Bukan. Tuan muda Rain, jangan salah paham. Aku juga punya dendam terhadap Valentino itu, jadi aku ingin kamu mengalahkannya. Chloe dengan cepat menjauhkan hubungannya dengan Valentino. Hanya seorang pecundang, sama sekali tidak layak untuk kuturun tangan. Kalau bukan karena Angel itu cukup cantik, maka Valentino itu tidak akan memiliki kualifikasi untuk berdiri di depanku. Rain menggertakkan gigi sambil mencibir ketika dia menyebut Angel. Lalu Rain merasa hatinya panas lagi. Tuan muda Rain, aku bisa membantumu. Chloe terdiam sejenak, lalu Chloe menatap Rain dengan tegas. Oh, bukankah kamu teman baik Angel? Rain sedikit terkejut. Tuan muda Rain benar, tidak ada teman yang abadi di dunia ini. Chloe mencibir. Rain melirik Chloe dengan penuh makna. Lalu Rain mengangguk sambil berkata, Oke, kalau hal ini berhasil, maka kamu akan mendapatkan keuntungan. Di sisi lain, di tempat hiburan dan rekreasi terbuka di lantai bawah komplek Angel berada, Mary dan beberapa tetangga sedang mengobrol sambil bermain kartu. Mari, lihat gelangku ini, bagaimana menurutmu? Seorang wanita berpakaian rapi di seberang Mary menggoyangkan pergelangan tangannya ke arah Mary. Di pergelangan tangan kiri dan kanannya masing-masing memakai gelang emas sehingga terlihat